akan saya bakar mobil perusahaan ini. Pak, ada apa ini? Kok Bapak marah-marah? Panggil bos kamu sekarang. Saya mau bakar mobil ini di depan bos kamu. Biar dia tahu rasanya penderitaan sebagai pekerja yang gajinya belum dibayarkan. Pak, Bapak tenang dulu ya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Alah, saya nggak peduli. Banyak alasan. Woi, keluar lu semua! Bu, gawat Bu. Gawat kenapa, Van? Itu di luar, Bu. Di luar ada apa? Coba kamu tenang dulu. Itu Bu, di luar ada pekerja yang ingin mengancam membakar mobil perusahaan milik kita, Bu. Apa? Kok bisa? Apa alasan dia mau ngebakar mobil perusahaan kita? Saya juga kurang tahu, Bu. Tapi yang pasti pekerjanya ingin menemui Ibu. Ya udah, sekarang kita temui dia. Pak, tunggu Pak. Bapak kenapa mau ngebakar mobil perusahaan ini? Bapak kenapa? Saya kecewa dengan perusahaan ini, Bu. Maksud Bapak? Ibu jangan pura-pura ya. Saya bekerja di sini sudah 4 bulan. Tapi saya tidak pernah menerima gaji. Gak mungkin Pak. Sepertinya ini semua salah paham. Saya selalu memberikan hak dan kewajiban para pekerja. Ibu pikir saya mengada-ngada? Percuma ya. Saya bicara sama orang yang otaknya kapitalis seperti kalian semua ini. Memang benar ya. Lebih baik saya membakar semua aset di perusahaan ini. Termasuk mobil dan rumah ini. Tunggu dulu Pak. Saya akan carikan solusinya. Bapak tak perlu melakukan ini semua. Ini semua akan merugikan Bapak sendiri. Oke. Saya akan pegang kata-kata ibu. Dalam 1 minggu, saya belum mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Saya akan bakar semua aset perusahaan ini. Termasuk kalian semua. Fania, ikut saya ke ruangan sekarang. Baik, Bu. Fania, sebenarnya ada apa dengan perusahaan ini? Kenapa sampai ada orang yang protes seperti tadi? Saya kurang tahu, Bu. Saya juga bingung. Padahal saya sudah mengatur dana untuk gaji setiap pekerja. Terus, kenapa bisa dia sampai tidak mendapatkan hak gajinya? Saya juga kurang tahu, Bu. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu bisa mengecek laporan keuangan yang saya buat. Ya udah, Van. Saya percaya sama kamu. Masalah ini biar saya yang selidiki. Kamu boleh lanjut kerja. Baik, Bu. Saya permisi dulu ya. Siapa yang berani-beraninya mensabotase perusahaan saya? Atau jangan-jangan halo, temui saya sekarang di tempat biasa. Saya ada kerjaan untuk kamu. Cari tahu apa benar dia yang mensabotase perusahaan saya. Cuma ini aja? Apa gak ada pekerjaan yang lebih sulit lagi? Untuk sementara itu dulu. Dia adalah adik saya yang juga pemegang jabatan di perusahaan saya. Jadi pastikan kamu jangan sampai ketahuan. Tunggu dulu. Kalau kamu curigai adik kamu sebagai pelakunya, kenapa bukan kamu sendiri yang mencari tahu? Kalau saya yang cari tahu sendiri, dengan mudahnya dia menutupi aksinya. Oke, saya mengerti. Kalau begitu, kapan bisa saya mulai pekerjaan ini? Secepatnya. Loh Pak, Bapak kok tidak menggunakan peralatan safety yang lengkap sih? Helm proyek Bapak kemana? Helm proyek. Emangnya perusahaan peduli dengan keamanan para pekerja di sini? Untuk beli helm pun, kami nggak sanggup. Karena 4 bulan ini gaji kami tidak dibayarkan oleh perusahaan. Kok gitu ya Pak? Harusnya perusahaan ini memberikan keselamatan dan kenyamanan bekerja bagi karyawannya. Hei kalian, ngapain kalian di sini? Bukannya kerja malah ngobrol? Kamu siapa? Kamu anak baru ya? Iya Pak, saya karyawan magang yang baru. Oh, anak magang ya? Pantas saya nggak pernah lihat. Boleh juga nih. Perkenalkan, saya Boy. Saya mandor di sini. Saya Bella. Kapan lagi kamu di sini? Cepat kerja. Gimana pekerjaan kalian hari ini? Semua aman terkendali, Ma. Mama tenang aja. Kalau aku yang ngurus perusahaan, sudah pasti perusahaan keluarga kita akan aku buat maju. Gelagatnya sangat aneh. Baguslah kalau gitu. Oh iya, kamu jangan lupa membayarkan hak para pekerja ya. Soalnya Mama dengar ada yang menuntut gaji mereka yang belum terbayarkan.
Mama tahu dari mana? Ya nggak mungkin lah, hak mereka aku abaikan. Permisi. Ma, Kak, kenalin, itu pacar baru aku. Hari ini kami mau first date dengan dia. Pacar? Ya udah, aku pergi dulu ya. Iya, hati-hati ya. Dadah. Kurang ajar. Apa yang diperintahkan, apa yang dikerjakan. Sayang, sebentar lagi aku ada meeting dengan klien. Aku siap-siap dulu ya. Iya, kamu hati-hati di jalan ya sayang. Oke sayang. Bella, apa maksud kamu seperti itu? Maksud kamu apa? Aku nggak ngerti. Saya perintahkan kamu untuk menyelidiki adik saya, bukan malah pacaran sama dia. Kan kamu yang nyuruh aku untuk deketin dia. Kamu tenang aja, aku ini profesional kok. Oh, jadi gitu ya? Maaf ya, saya udah salah sangka sama kamu. Jadi gimana? Udah dapat hasilnya? Sepertinya bukan adik kamu yang mencuri gaji perusahaan. Sayang, dengar-dengar kemarin ada pekerja yang mau ngancam bakar mobil perusahaan ya? Gara-gara gajinya nggak dibayar 4 bulan. Emang benar? Hah? Kok bisa sayang? Gaji karyawan nggak dibayar selama itu? Ya udah, nanti aku cari tahu ya. Sekarang kita urus dulu masalah yang ini. Sayang, nanti aja ya. Takut dilihat karyawan yang lain. Iya deh sayang. Kalau bukan dia, siapa lagi? Bella, kamu terus cari siapa yang mengkorupsi di perusahaan saya. Baik, Bu. Siap laksanakan. Ya udah, kalau gitu saya lanjut kerja dulu ya. Heh, kamu siapa? Main masuk kantor orang sembarangan. Oh iya, Bu. Sepertinya saya belum mengenalkan diri saya ke Ibu. Perkenalkan, nama saya Bella. Saya karyawan baru di sini. Oh, karyawan baru. Kok nggak ada ngabarin saya terlebih dahulu? Maaf, Bu, tapi Ibu Putri sendiri yang ACC saya untuk bekerja di sini. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu boleh tanyakan langsung ke Bu Putrinya. Oh, ya udah. Sekarang kamu tolong ambilin laporan keuangan di meja saya sekarang. Baik, Bu. Ada transaksi atas nama Cantika Fania sejumlah 500 juta rupiah. Aku harus segera beritahu ini ke Bu Putri. Bu Fania. Kamu kok buru-buru gitu? Ada yang kamu sembunyiin dari saya? Enggak kok Bu, saya cuma ambil laporannya Ibu suruh. Ini Bu, laporan keuangan yang Ibu minta tadi. Terus yang di belakang kamu itu apa? Bukan apa-apa kok Bu. Ini apa? Kamu mau coba laporin saya ke Bu Putri? Iya, dengar ya. Tanpa bukti ini, Bu Putri nggak akan percaya sama kamu. Karena apa? Karena saya adalah orang yang paling dipercaya di perusahaan ini. Kamu pikir saya nggak tahu siapa kamu? Kamu orang suruhan Bu Putri kan? Yang untuk menyelidiki siapa yang korupsi di perusahaan ini. Jadi bagaimana Bu? Ibu udah tahu siapa yang mengkorupsi uang gaji pekerja? Kamu tenang aja Fania. Saya udah suruh orang untuk menyelidiki siapa yang korupsi di perusahaan saya. Saya yakin sebentar lagi akan ketemu. Dan kamu Fania, jangan sampai berita ini bocor ke karyawan lain ya. Baik Bu. Putri itu bodoh, terlalu percaya sama orang sekitarnya. Sampai-sampai dia lupa kalau hal itu dapat merugikan dia dan perusahaannya. Ada apa, Van? Lihat ini. Saya menjumpai itu di atas mejanya Pak Boy. Bukti transfer atas nama Boy Kiani sebesar 500 juta. Apa? Nggak mungkin. Kamu jangan asal nuduh ya, Pan. Saya nggak nuduh Bapak, tapi barang bukti itu ada di meja Bapak. Dan bukti transfer itu mengatasnamakan Bapak.
Kak, aku nggak pernah transfer sebesar ini ke rekening aku. Boy, udah jelas-jelas barang bukti itu mengatakan kalau kamulah yang mengkorupsi di perusahaan ini. Tapi Kak, Sudahlah Boy, jangan mentang-mentang kamu punya kuasa di perusahaan ini, kamu mengambil uang yang bukan hak kamu. jadi kakak lebih percaya dia dibanding aku, adik kakak sendiri. Jadi kakak lebih percaya dia dibanding aku, adik kakak sendiri. Boy, kakak sudah memanggil polisi untuk menangkap pelaku korupsi di perusahaan ini. Jadi bersiap-siaplah. Fania, selama kamu bekerja di sini, saya selalu percaya sama kamu. Mulai dari mengurus keuangan sampai rahasia perusahaan, saya percayakan kepada kamu. Tapi apa Bu Putri? Tapi saya nggak menyangka ternyata kamu yang mengkorupsi di perusahaan ini dan menuduh orang lain atas kejahatanmu. Maksud Ibu, Kamu jangan pura-pura bodoh. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang udah kamu lakukan? kamu Kenapa? Kok kaget begitu lihat saya? Mbak nggak apa-apa kan? Ya mas, gak apa-apa. Bu, Ibu nggak bisa main asal tuduh. Apa buktinya kalau memang saya yang ngambil uang perusahaan? Oh, kamu mau bukti? Hah? Ada transaksi atas nama Cantika Fania sejumlah 500 juta rupiah. Aku harus segera beritahu ini ke Bu Putri. Sekarang kamu nggak bisa mengelak lagi. Kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatan kamu. Bu, saya mohon Bu, maafin saya ya Bu, saya khilaf Bu. Nah, kalau kayak gini baru kamu bilang hilaf. Kamu nggak berpikir dulu sebelum berbuat. Pak Boy, maafin saya ya Pak Boy. Kamu nggak perlu minta maaf sama saya. Kamu minta maaf sama pekerja yang kamu ambil haknya. Saya benar-benar tertipu dengan keluguan kamu. Tampang kamu sangat meyakinkan bahwa kamu adalah orang baik dan jujur. Ternyata saya salah. Kamu lebih berbahaya dari pisau bermata dua. Sekarang, polisi sedang menuju ke sini. Dan kamu selamat menikmati dinginnya jeruji penjara.